Kita lanjut bahas spoiler BTTA Season 5 episode 146. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk ke pembahasan. Ruang di dalam kamar Xiaoyan kini telah membentuk sebuah fluktuasi yang cukup aneh ketika Xiaoyan membuka matanya. Setelah itu, riak ini pun secara perlahan menyebar. Xiaoyan menghirup napas dalam-dalam, tangannya membentuk sebuah segel. Dengan cukup cepat, kekuatan spiritual yang tidak terlihat pun kini telah menggumpal di telapak tangan dari Xiaoyan. Dan hal itu dalam sekejap saja membentuk sebuah jejak telapak tangan yang tidak terlihat. Xiaoyan semakin cepat saja membentuk segel di tangannya karena dia sudah merasa cukup terbiasa dengan hal ini. Bahkan kecepatan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan tidak lebih lemah daripada yang ditunjukkan Cao Ying saat itu. Xiaoyan pun kini menghentikan pembentukan segelnya dan dia menyebarkan seluruh kekuatan spiritual yang dia bentuk sebelumnya. Xiaoyan menghembuskan nafas, kemudian secara perlahan membuka matanya. Tubuhnya kini juga langsung melompat turun dari tempat tidurnya. Untuk sejenak Xiaoyan menjamkan matanya kembali dan kemudian dia membukanya. Hal ini membuat raut wajah dari Xiaoyan terlihat cukup gembira karena dia bisa merasakan aura spiritual di dalam tubuhnya sebenarnya sekali lagi telah meningkat. Dan Xiaoyan secara samar-samar bisa merasakan sebuah perasaan tersumbat di dalam jiwanya. Hal ini membuat Xiaoyan mengatakan, mungkinkah itu sebenarnya adalah penghalang dari kondisi jiwa? Tidak lama lagi, kemungkinan diriku bisa menembus penghalang tersebut. Setelah berkata seperti ini, Xiaoyan berjalan keluar dari dalam kamarnya. Baru saja dia membuka pintu, di depan pintu kamarnya sudah ada Xiao Yixian yang duduk bersila. Insiden yang terjadi malam itu membuat Xiao Yixian tidak berani jauh-jauh dari Xiaoyan, meskipun mereka saat ini sudah berada di dalam kawasan dari Menara Pil sendiri. Namun Xiao Yixian masih tetap berjaga dan memastikan kondisi dari Xiaoyan akan baik-baik saja selama dirinya di dalam masa pelatihan. Mendengar kemunculan dari Xiaoyan, Xiao Yixian segera menoleh dan dia memberikan senyum yang cukup manis sambil bertanya, apakah kau sudah selesai latihannya? Xiao Yixian, aku minta maaf dan juga terima kasih karena telah merepotkanmu selama ini. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, hal itu tidak hanya bisa diucapkan dengan kata-kata. Cukup kau nikahi aku saja. Sudah beberapa hari ini semenjak dirimu melakukan retreat, Cao Ying selalu datang dan mencarimu. Tapi aku selalu menghentikan dirinya. Dan kau tidak akan menyalahkanku karena mengganggu hal hebat seperti ini, bukan? Aku tidak terlalu akrab dengan Cao Ying. Hal hebat apa yang bisa kita lakukan? Apalagi gadis itu juga bukan orang biasa. Aku tidak ingin dekat-dekat dengan dirinya. Xiao Yixian pun mengangguk puas setelah mendengar jawaban dari Xiaoyan. Sementara Xiaoyan, tatapan matanya menyapu seluruh tempat ini, kemudian dia bertanya, kapan perkumpulan pil akan segera dimulai? Besok. Cepat sekali. Jika hari ini kau tidak segera bangun, kemungkinan diriku akan menerobos masuk ke dalam kamarmu dan membangunkanmu secara paksa. Sebenarnya aku bangun hari ini karena diriku masih memiliki satu bahan obat yang belum aku dapatkan. Dan sepertinya aku harus mencari cara untuk bisa mendapatkan bahan obat itu hari ini juga. Baru saja Xiaoyan berkata seperti itu, tiba-tiba saja ada suara pintu terbuka yang kemudian Tetua Yesong, Xinlan, dan juga Tuan Yao Tianhuo segera masuk ke dalamnya sambil mengeluarkan sebuah kotak giok. Tetua Yesong pun berkata pada Xiaoyan, kau tidak perlu khawatir tentang bahan obat yang kau cari. Di dalam tempat ini ada 2 anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan juga buah iblis esensi darah. Jika hal itu ditambahkan dengan bahan obat yang sudah kau miliki sebelumnya, maka dirimu memiliki 2 set lengkap. Bahkan jika kau gagal dalam penyempurnaan pertamamu, kau masih akan memiliki kesempatan kedua. Xiaoyan cukup terkejut mendengar ucapan dari Tetua Yesong. Dia buru-buru mengambil kotak giok yang ada di tangannya, kemudian membuka penutupnya sambil berkata, sebenarnya ini memang benar-benar anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Bagaimana kalian mendapatkan hal ini? Sambil tersenyum, Tetua Yesong pun berkata, sebenarnya hal itu tidak didapatkan oleh kita. Yang aku lakukan saat itu hanyalah menyebutkannya kepada tetua dari Menara Pil bahwa dirimu sedang membutuhkan bahan obat ini. Mereka pun berinisiatif mengantarkan bahan obat ini 2 hari kemudian. Mendengar perkataan tersebut, Xiaoyan cukup terkejut hingga akhirnya dia tahu bahwa sebenarnya ini merupakan campur tangan dari Xuan Gongxi. Di dalam hati,
Xiaoyan berkata, "Terima kasih banyak Tetua Xuan Gongxi." Tidak lama kemudian Tetua Yesong kembali berkata, "Jumlah orang yang berpartisipasi di dalam perkumpulan pil musim ini kemungkinan akan menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah. Dan aku mendengar bahwa wilayah dalam telah sepenuhnya ditempati oleh banyak pesaing yang tidak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, tampaknya ada beberapa iblis tua yang cukup terkenal. Dan sepertinya mereka berpartisipasi di dalam perkumpulan pil kali ini karena mereka tertarik dengan api 3000 yang membakar." Mendengar ucapan dari Tetua Yesong membuat Xiaoyan menganggukkan kepalanya karena dia tahu bahwa hal itu sangat menarik perhatian bagi banyak orang. Sambil tersenyum, dia pun mengatakan, "Itu juga merupakan hal yang bagus, karena aku sebenarnya juga penasaran dan ingin bertarung dengan orang-orang hebat dari seluruh benua Doki ini." Guruku saat itu adalah salah satu juara dari perkumpulan pil dan menjadi muridnya. Bagaimana aku bisa mengakhiri reputasi dari guruku? Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat Tetua Yesong dan juga yang lainnya saling bertukar pandang. Segera setelah itu mereka memberikan senyuman dan semuanya percaya bahwa pertunjukan yang bagus akan terjadi di dalam perkumpulan pil musim ini. Kelompok dari Yesong cukup penasaran apakah Xiaoyan akan bisa mengalahkan seluruh pesaingnya. Pagi hari pun tiba. Perkumpulan pil hari ini secara resmi akan segera dimulai. Xiaoyan kini keluar dari dalam kamarnya dan sudah menggunakan jubah alkemis yang berwarna ungu. Hal itu secara khusus diberikan oleh menara pil kepadanya. Di dada dari Xiaoyan juga ada sebuah lencana khusus yang dikeluarkan oleh menara pil dengan 7 bintang berwarna ungu dan emas di atasnya. Pakaian formal dari Xiaoyan ini membuat penampilannya jauh lebih ganteng. Xiao Yixian memandangi Xiaoyan sambil terpana dan dia merasa Xiaoyan lebih tampan ketika menggunakan jubah alkemis ini. Tatapan mata Xiaoyan kemudian melihat pada Xiao Yixian dan juga yang lainnya, yang kemudian dia mengatakan, "Karena semuanya sudah siap, ayo kita pergi." Xiaoyan pun mengambil langkah dan memimpin kelompoknya untuk menuju ke tempat dimulainya perkumpulan pil musim ini. Dan Xiaoyan telah menunggu waktu 3 tahun untuk momen hari ini. Lokasi diadakannya perkumpulan pil berada di wilayah utara dari menara pil ini. Di tempat itu sendiri sudah banyak orang yang berkumpul, dan ketika kelompok Xiaoyan tiba di tempat itu benar-benar membuat Xiaoyan merasa takjub karena sebenarnya tempat itu sendiri terlihat seperti lautan manusia. Kelompok dari Xiaoyan kini segera bergegas dan menuju ke atas beberapa bangunan. Barulah pada saat itu Xiaoyan bisa melihat sebuah alun-alun yang cukup luas di tengah sana dengan banyaknya platform batu yang mengambang di atasnya. Platform batu ini sendiri memiliki cahaya yang cukup redup dan juga menyebar. Dari kelihatannya, hal itu tampak cukup misterius. Tetua Yesong sambil menunjuk platform batu tersebut, dia pun mengatakan, "Platform batu itu adalah kursi terakhir bagi para pesaing." Xiaoyan yang tidak tahu tentang hal ini segera bertanya, "Kursi terakhir?" Perkumpulan pil ini adalah acara yang sangat agung dan cukup mustahil bagi semua orang untuk berpartisipasi di dalam pertemuan kali ini. Hanya mereka yang memiliki kualifikasi untuk bisa berada di platform batu tersebut. Dan sebelum memasuki arena kompetisi yang sebenarnya, masih ada 2 seleksi yang akan dilakukan. Lihatlah di sana, ada sebuah ruang yang berwarna abu-abu tua. Xiaoyan segera melihat pada tempat yang ditunjuk oleh Tetua Yesong, karena di tempat itu memang ada sepetak ruangan yang memiliki energi abu-abu tua di atasnya. Tetua Yesong sambil tersenyum kembali menjelaskan kepada Xiaoyan, persyaratan dasar untuk seorang berpartisipasi di dalam perkumpulan pil adalah seseorang itu harus mencapai setidaknya level 5 alkemis, dan ruang yang berwarna abu-abu itu merupakan rintangan pertama. Hal ini juga dikenal sebagai rintangan dunia fantasi. Uap abu-abu tua yang ada di atasnya adalah sesuatu yang diciptakan dari tubuh binatang ajaib yang dikenal sebagai binatang jiwa fantasi. Hal itu tidak hanya mampu menghalangi pandangan seseorang, tapi bahkan mampu menghalangi persepsi spiritual. Selain itu, ruang itu sendiri juga memiliki misteri lain di dalamnya. Banyak jebakan yang membuat hal ini tampak seperti sebuah labirin. Seseorang akan segera kehilangan arah setelah masuk ke dalamnya, dan akhirnya mereka hanya akan tersesat. Para peserta yang gagal keluar dari waktu yang telah ditentukan, maka mereka akan kehilangan hak untuk berpartisipasi di dalam kompetisi. Xiaoyan menganggukkan kepalanya setelah mendengar penjelasan dari Tetua Yesong. Sementara Tetua Yesong
kembali mengatakan, begitu seseorang melewati rintangan dari tempat itu, maka orang ini akan memiliki kualifikasi untuk bisa memasuki alam pil. Xiaoyan terkejut, lalu bertanya, "Hah? Alam pil? Apakah itu sama dengan alam ganjar?" Alam ganjar? Apaan itu? Apakah dia anak 16%? Xiaoyan, apakah kau masih ingat bahwa pada saat itu aku pernah mengatakan padamu bahwa seluruh pesaing akan memasuki sebuah tempat yang cukup misterius setelah perkumpulan pil ini dimulai? Dan tempat aneh yang aku maksud adalah alam pil, bukan alam ganjar. Alam pil ini sendiri merupakan sebuah ruangan yang telah dibentuk oleh seorang ahli yang berada di tahap Gaosheng ketika dia pertama kali menciptakan menara pil. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sebenarnya alam pil ini secara bertahap telah menjadi hancur. Meskipun begitu, alam pil masih merupakan tanah harta karun yang diimpikan oleh banyak alkemis. Di tempat itu sendiri, ada banyak bahan-bahan obat yang sangat langka dan sulit ditemukan di dunia luar sana. Para alkemis yang memiliki kualifikasi untuk bisa masuk ke dalam alam pil, mereka akan diberikan sebuah daftar, dan di dalam daftar itu sendiri tercatat beberapa bahan obat yang sangat langka. Dan kau harus mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk bisa mengumpulkan seluruh bahan obat di dalam alam pil sesuai daftar yang sudah tertulis. Hanya dengan begitu, kau bisa menukarnya dengan batu spasial setelah dirimu keluar dari alam pil ini. Dan saat itu, dirimu juga akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalam kompetisi final. Platform batu yang mengambang di tengah-tengah itu adalah untuk orang-orang yang telah berhasil menyelesaikan rintangan terakhir, dan tidak semua orang akan memiliki kualifikasi untuk berdiri di atasnya. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, memang layak menjadi perkumpulan pil. Ye Song pun sedikit tersenyum pada Xiaoyan, kemudian dia kembali mengatakan, menara pil ini biasanya tidak akan campur tangan dengan apapun yang terjadi di dalam alam pil. Jadi selama dirimu bergerak secara diam-diam, maka tidak akan ada yang mengetahuinya. Meskipun seleksi semacam ini adalah sesuatu yang sangat keras, namun kenyataannya bahkan lebih kejam daripada kompetisi. Jika seseorang bahkan tidak bisa melewati tes semacam ini, bagaimana bisa orang itu bertahan di benua Dogi dan menjadi seorang guru alkemis sejati? Oleh karena itu, jika dirimu nanti bertemu dengan Chen Xian di dalam alam pil, maka kau bisa menyerangnya sesuka hatimu. Sebuah kilatan dingin pun langsung melintas di mata hitam pekat dari Xiaoyan. Dia tahu jika sebenarnya Chen Xian sedang mencari masalah dengan Xiaoyan karena telah menjual informasi tentang dirinya kepada orang dari aulat jiwa. Maka dari itu, Xiaoyan akan segera menyelesaikan dendam seperti ini. Selanjutnya, tong! Sebuah suara gong pun kini segera bergema di tempat ini, dan semua orang yang berbincang, mereka langsung terdiam. Tatapan mata banyak orang melihat pada bagian tengah, yang tiba-tiba saja gelombang demi gelombang kini telah muncul di tempat itu. Ruangan yang ada di sekitar sana menjadi cukup terdistorsi, dan tidak lama kemudian 10 sosok perlahan keluar dari dalam ruang terdistorsi. Tatapan mata dari Xiaoyan mengamati 10 sosok manusia yang baru saja keluar, dan 3 orang yang ada di tengah. Salah satunya adalah pimpinan dari menara pil, yaitu Xuan Kongxi. Di bagian sisi kiri dan juga kanan Xuan Kongxi adalah pimpinan lainnya dari menara pil ini. Orang yang ada di sebelah kiri memiliki kulit cukup gelap, wajahnya terlihat sangat tegas dan seperti orang yang tidak suka bercanda. Tatapan matanya benar-benar cukup tajam, sehingga hal itu terlihat sangat menakutkan. Sementara di sebelah kanan dari Xuan Kongxi adalah seseorang yang membuat Xiaoyan menjadi cukup terkejut, karena orang itu adalah seorang wanita cantik. Meskipun wanita ini tidak lebih muda dari Xuan Kongxi, namun penampilannya benar-benar mirip seperti wanita yang berusia 30 tahun. Dan sebenarnya wanita ini umurnya lebih dari itu. Tetua Xuan Kongxi yang baru saja muncul bersama dengan kelompoknya tiba-tiba saja dia memberi kata-kata sambutan. Perkenalkan, aku adalah Xuan Kongxi yang akan menjadi perwakilan dari menara pil. Di tempat ini aku menyambut seluruh alkemis yang telah hadir, dan selama waktu berikutnya tempat ini akan menjadi panggung bagi kalian semua untuk menunjukkan keahlian. Semua orang telah menempuh jarak yang sangat jauh untuk bergegas ke tempat ini, dan aku tidak akan menyanyiakan waktu lagi bagi semua orang yang telah hadir. Perkumpulan pil akan terjadi seperti dulu, dan hal itu
masih dibagi menjadi 3 tahapan. Selama seseorang berhasil melewati 3 tahapan ini, maka orang yang terakhir bertahan akan menjadi juara dari perkumpulan pil. Mendengar ucapan dari Swan Kongsi membuat banyak orang segera berteriak dengan penuh kegembiraan. Sementara Swan Kongsi, dia pun melanjutkan kata-katanya. Juara kali ini tidak hanya akan memperoleh posisi sebagai penerus potensial dari pimpinan Menara Pil di masa depan, tapi juga akan mendapatkan sebuah gulungan yang berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno. Dan hanya masalah waktu bagi semuanya untuk bisa maju ke tingkat 8 atau 9 alkemis. Keributan pun langsung terjadi. Karena hadiah seperti ini adalah sesuatu yang cukup menggiurkan. Banyak orang telah bermimpi bisa menjadi seorang alkemis tingkat ke-8 ataupun tingkat ke-9. Karena itu adalah level legendaris dari seorang alkemis. Jika mereka bisa mendapatkan metode pelatihan jiwa dari zaman kuno, maka celah seperti ini pasti akan bisa mereka perdekat di masa depan nanti. Xiaoyan sendiri secara diam-diam juga memiliki ketertarikan tentang hal ini, dan itu membuat Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Bagaimanapun juga aku harus bisa menjadi juara dari perkumpulan pil kali ini. Metode pelatihan jiwa, aku sangat membutuhkan hal itu. Tatapan mata dari Swan Kongsi melihat banyaknya orang yang penuh dengan kegembiraan di tempat ini. Dia segera melambaikan tangan dan sebuah riak energi yang tidak terlihat pun menyebar, kemudian menghantam ruang kosong. Segera setelah itu, Swan Kongsi mengatakan, "Waktuku memberi sambutan telah habis. Para pesaing yang berada di tingkat 5 alkemis ke atas, silahkan masuk dan melewati rintangan pertama, yaitu alam fantasi jiwa." Ruangan abu-abu yang ada di atas sana tiba-tiba saja berputar, seolah-olah hal itu adalah terowongan menuju dunia lain. Setelah Swan Kongsi menyatakan hal ini telah resmi dimulai, banyak orang bergegas untuk masuk ke dalamnya. Xiaoyan menghirup nafas dalam-dalam dan secara perlahan dia pun melangkahkan kakinya. Xiao Yixian dan juga yang lainnya, mereka pun memberikan semangat pada Xiaoyan. Lakukan yang terbaik. Mendengar hal ini, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Melihat banyaknya peserta yang telah memasuki alam fantasi jiwa, Swan Kongsi hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia pun berkata, "Perkumpulan pil kali ini akan menjadi sedikit lebih menarik. Tidak disangka, bahkan beberapa orang tua yang cukup terkenal, mereka juga datang." Pria berkulit gelap yang ada di samping Swan Kongsi, tatapan matanya juga melihat pada banyak orang yang telah memasuki alam fantasi, yang kemudian dia berkomentar, "Api 3000 yang membakar itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api surgawi biasa. Hal ini cukup menggoda untuk banyak orang itu. Namun sisanya, mereka yang datang ke tempat ini sebenarnya juga hanya ingin ikut bersenang-senang." Sementara wanita cantik yang ada di sebelah Swan Kongsi sambil tersenyum dia pun juga berkomentar, "Gelombang dari orang tua itu mungkin memang cukup hebat, tapi beberapa anggota dari generasi muda tampaknya juga tidak lebih lemah daripada mereka. Bahkan jika generasi muda ini benar-benar melakukan perlawanan, kemungkinan para orang tua itu hanya akan berakhir dengan raut wajah yang pucat." Generasi muda saat ini memang memiliki sejumlah orang yang luar biasa. Namun yang paling membuatku penasaran adalah sejauh mana Xiaoyan mendapatkan hasil dari perkumpulan pil ini. Xiaoyan, apakah orang itu adalah murid dari Yao Chen? Wanita cantik menjadi kaget dan kemudian dia secara spontan mengatakan, "Yao Chen." Selama periode waktu ini, wanita cantik itu telah melakukan retreat dalam jangka waktu yang cukup lama. Jika tidak ada sesuatu yang penting, seperti melakukan penyegelan terhadap api 3000 yang membakar, dirinya biasanya tidak akan pernah keluar dari retreatnya. Dan wanita ini adalah orang yang selalu menjaga profil terendah di antara 3 pimpinan dari Menara Pil. Wanita ini sebenarnya juga pernah dianggap sebagai seorang yang benar-benar terkenal di seluruh benua Doki saat itu. Dan namanya tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan 2 pimpinan dari Menara Pil ini sendiri. Meskipun dirinya telah melakukan retreat dalam jangka waktu yang cukup lama, namun tatapan matanya segera berubah ketika mendengar nama dari Yao Chen, karena nama tersebut adalah sesuatu yang sangat sulit dihilangkan dari hati dan juga pikirannya. Swan Kongsi secara perlahan kali ini berkata,
Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Yao Chen saat ini memang telah tertangkap oleh aulat jiwa. Setelah perkumpulan pil ini selesai, kita mungkin harus bergerak untuk menyelamatkan orang tua itu. Lagi pula, tidak peduli apapun, Yao Chen telah banyak memberikan bantuan terhadap menara pil saat itu. Raut wajah dari wanita cantik ini telah berubah setelah mendengar apa yang terjadi. Namun detik berikutnya, dia berkata dengan acuh tidak acuh, siapa juga yang meminta orang tua itu bertindak hebat. Dia sebenarnya tahu bahwa dirinya telah menjadi incaran dari aulat jiwa, namun masih berani berkeliaran sendiri di dunia luar sana. Orang ini memang pantas mendapatkan nasib seperti itu. Suan Kongsi sambil menghela nafas panjangnya, dia berkata, kau mungkin berbicara seolah-olah tidak peduli terhadap Yao Chen, tapi sebenarnya kau adalah orang yang paling mengkhawatirkan Yao Chen itu. Dan selama ini, secara diam-diam kau telah menyuruh banyak orang untuk mencari informasi tentang Yao Chen. Apakah kau pikir kita berdua tidak tahu? Raut wajah dari wanita cantik itu dalam sekejap saja berubah, dan dirinya kembali berkata, siapa juga yang peduli dengan orang yang sudah mati? Suan Kongsi dan juga para tetua yang lainnya yang ada di tempat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya mendengar ucapan yang cukup keras kepala dari wanita cantik itu. Selanjutnya, wanita cantik itu pun kembali berkata, biarkan aku bertemu dengan bocah kecil yang bernama Xiaoyan setelah perkumpulan pil ini selesai, dan aku telah mendengar kabar bahwa dia juga menjadi incaran dari aulat jiwa. Tidak peduli apapun, dia masih merupakan murid dari Yao Chen, dan aku akan melindunginya. Suan Kongsi dan juga pria dengan kulit gelap hanya bisa saling berpandangan sambil menganggukkan kepala mereka. Xiaoyan yang sudah berada di hadapan dari ruang yang terdistorsi tiba-tiba saja merasakan kekuatan hisab yang luar biasa yang kemudian menarik Xiaoyan ke dalamnya. Tidak lama kemudian, Xiaoyan telah sampai di sebuah dunia yang cukup misterius. Di tempat itu sendiri ada uap abu-abu yang benar-benar padat. Namun Xiaoyan tidak terlalu terkejut dengan kondisi dari tempat ini karena dia sudah mendapatkan informasi dari tetua Yezong. Di bawah energi dari uap abu-abu ini, persepsi jiwa seseorang menjadi sangat terbatas. Dan Xiaoyan sendiri hanya bisa menyebarkan kekuatan spiritualnya untuk merasakan beberapa riak yang telah terbentuk. Hal ini membuat Xiaoyan bisa merasakan bahwa sebenarnya ada beberapa pesaing baru yang telah masuk dan mereka berada di sekitar tubuh dari Xiaoyan. Xiaoyan segera tersenyum sambil mengatakan, sebenarnya gelombang energi yang ada di tempat ini cukup mirip dengan yang ada di pegunungan mata surgawi saat itu. Namun, labirin yang ada di tempat ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh kekuatan manusia sehingga membuat ruangnya menjadi terdistorsi. Metode untuk menjebak seseorang bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Dengan mengandalkan penglihatan dari persepsi jiwanya, Xiaoyan bisa melihat banyak orang yang ada di sekitarnya bergegas dan mereka pada akhirnya terjebak di beberapa ruang yang terdistorsi sehingga tidak bisa meloloskan diri mereka. Ketika menyaksikan hal ini, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Xiaoyan secara diam-diam menyebarkan persepsi jiwanya sambil meletakkan kedua tangan di belakang punggungnya. Kali ini Xiaoyan berjalan di udara dengan cukup santai, dan Xiaoyan tidak merasakan kecemasan sedikit pun karena sebenarnya banyak orang yang telah datang ke tempat ini. Mereka memiliki kemampuan yang berada di bawah dari Xiaoyan. Maka dari itu, tidak ada satupun orang yang berani mengganggu seorang Xiaoyan. Dan Xiaoyan juga beberapa kali bertemu dengan banyak ahli sejati di sepanjang perjalanan ini. Namun yang membuat Xiaoyan terkejut adalah orang-orang ini langsung menghindar ketika melihat Xiaoyan. Waktu pun terus berjalan, dan sebenarnya Xiaoyan telah melakukan perjalanan sekitar 1 jam. Dia bisa merasakan bahwa distorsi dari tempat ini telah berubah menjadi cukup rumit ketika sampai di bagian terdalam. Kadang-kadang Xiaoyan harus mencari jalan memutar dan menghindari ruang yang terdistorsi supaya tidak terjebak di dalamnya. Tiba-tiba saja Xiaoyan menghentikan langkah kakinya karena dia dibuat terkejut dengan kemunculan seseorang yang ada di hadapannya. Hal ini membuat Xiaoyan segera berkata, "Guru." Karena sebenarnya orang yang telah muncul di hadapan Xiaoyan kali ini adalah sosok dari Yalau. Xiaoyan buru-buru mendekat, namun detik berikutnya dia langsung menghentikan langkah kakinya karena bisa merasakan sesuatu yang cukup berbahaya
Xiaoyan segera menghirup napas dalam-dalam, yang kemudian sambil memandangi sosok dari Yalau, dia pun berkata, sebenarnya ini hanyalah sosok ilusi. Xiaoyan segera melambaikan lengan baju, dan angin pun bertiup. Dalam sekejap saja sosok dari Yalau kini telah menyebar. Dengan menghilangnya Yalau, akhirnya terlihat sebuah lipatan spasial yang tersembunyi dan menyebarkan uap hitam yang cukup samar. Ketika melihat hal ini, Xiaoyan pun segera mengatakan, rintangan dari alam fantasi memang sangat beresiko. Untung saja aku tidak tertipu dengan kemunculan guru di tempat ini. Jika tidak, maka aku kemungkinan akan terjebak di dalam lipatan spasial itu. Xiaoyan kembali melanjutkan perjalanannya. Dan di dalam perjalanan ini, cukup banyak sosok ilusi yang telah muncul di hadapan dari Xiaoyan. Mereka adalah Sun Er, Cailin, Xiaoshan, Yun Yun, dan juga yang lainnya yang merupakan orang-orang yang dikenal Xiaoyan. Kemunculan dari sosok-sosok ini tidak membuat Xiaoyan khawatir karena dia tahu bahwa ini hanyalah sebuah ilusi. Xiaoyan terus melanjutkan perjalanannya dan dia bisa merasakan bahwa sebenarnya kabut tebal abu-abu kini telah menjadi semakin meredup. Segera setelah itu, sebuah lubang hitam yang cukup terdistorsi kini telah muncul tidak jauh di depan sana. Karena itu adalah terowongan spasial yang menuju ke alam Pil. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Rintangan seperti apa lagi yang akan ditemui oleh Xiaoyan ketika dirinya berada di alam Pil itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop.